Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu lagi dalam video ini. Tak lupa beserta sholawat kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliau kita mendapatkan nikmat iman Islam sampai di hari ini. Sebelum kepada video inti, izinkan saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pembuatan video ini. Perkenalkan, saya Elfrina Andini, salah satu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu dalam program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Pancasakti. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester yang sedang berlangsung di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah Khalid MPD. Judul yang saya angkat dalam video ini adalah perkembangan saraf anak dengan Al-Quran. Simak yuk videonya. Sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sedangkan sistem saraf sendiri merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan di dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering didengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Fungsinya sendiri adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Nah, sistem dan jaringan saraf ini adalah dibagi menjadi dua. Pertama, sistem saraf pusat, dan yang kedua, sistem saraf tepi. Maka dari itu, perlu untuk diketahui bahwa di kehidupan manusia pasti mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dimulai sejak manusia di dalam kandungan seorang ibunya. Di dalam tubuh kembangnya, seorang anak bukan hanya pada kematangan fisik saja, melainkan diperlukan juga kematangan dari saraf yang tepat. Tanpa kematangan saraf yang cukup dan tepat, maka anak tidak akan dapat melakukan setiap gerakan yang akan dilakukan nantinya. Pada tahun kelahiran pertama, sekitar 5 minggu pada umumnya, sistem saraf otak bayi sudah terbentuk. Perlu ditekankan bahwa otak bayi akan mengalami pematangan yang perlu sangat diperhatikan. Saraf. Saraf sendiri memiliki arti adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta antar bagian sistem saraf dengan lainnya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem saraf pada anak usia dini. Yang pertama adalah genetik. Genetik adalah pewarisan yang diberikan dari orang tua si anak. Yang kedua adalah makanan. Makanan adalah nutrisi dari sesuatu yang anak kita makan. Yang ketiga adalah tidur. Istirahat dan tidur malam yang baik akan menghasilkan tubuh kembang otak anak menjadi sangat maksimal. Yang ketiga adalah kegiatan fisik. Berikanlah ruang gerak yang sangat maksimal agar perkembangan otak anak dapat maksimal juga. Yang selanjutnya adalah ikatan orang tua. Hal ini tidak kalah penting karena kasih sayang, rasa cinta, dan suasana yang nyaman akan mendukung perkembangan otak anak. Yang terakhir adalah kesempatan belajar. Padahal ini kesempatan belajar bisa diberikan melalui rangsangan audio,
sentuhan, dan rangsangan visual. Ini dibuktikan oleh penelitian oleh Dr. Andri dengan timnya, tim Laboratorium Fisika Instrumentasi. Pada tahun 2017, Dr. Andri membandingkan antara suara bacaan murotal kitab suci Al-Quran dengan musik klasik dan musik terapi relaksasi untuk digunakan sebagai terapi menurunkan stres. Penelitian menunjukkan bahwa suara bacaan Al-Quran memiliki tingkat relaksasi paling baik dibandingkan musik klasik atau musik relaksasi lainnya. Begitu ungkap Dr. Andri. Hal ini dibuktikan melalui penelitian pada tahun 2010 terhadap beberapa anak di Kecamatan Cangkuang. Dr. Andri melakukan perekaman otak anak untuk mengetahui frekuensi gelombang otak yang ditimbulkan dari musik pembangkit stres. Kemudian pada penelitian Dr. Andri, anak diberikan terapi mendengarkan bacaan Al-Quran selama 3 bulan. Kemudian diperdengarkan kembali musik. Hasilnya adalah anak yang sudah didengarkan suara bacaan Al-Quran akan jauh lebih tenang dan lebih tahan terhadap stres. Dr. Andri mengambil kalimat-kalimat yang berarti positif yang didengarkan kepada anak-anak sebagai subjek penelitian. Pengaruh murotal Al-Quran terhadap kecerdasan anak. Anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sangat bersifat unik. Pada masa ini, semua potensi anak berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengembangkan potensi dan memberikan stimulasi pada anak sejak usia dini. Kecerdasan emosional anak juga merupakan aspek yang penting yang harus diperhatikan dan diberikan stimulasi. Salah satu caranya adalah mendengarkan musik. Menurut Imam Ghazali menyatakan bahwa musik memiliki 3 bagian penting yang berpengaruh pada seorang, yaitu beat mempengaruhi tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan harmoninya mempengaruhi ruh agar lebih tentram. Adapun macam-macam jenis musik yaitu klasik, jazz, pop, rock, dan Al-Quran juga termasuk ke dalam jenis itu. Para ilmuwan membuktikan bahwa musik, terutama klasik, sangat mempengaruhi perkembangan IQ dan EQ. Salah satunya adalah Grace Sudargo, seorang musisi yang mengatakan bahwa dasar-dasar musik klasik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia, sehingga ia berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, bahkan raga manusia. Tapi menurut Ahza Ar-Razi, stimulasi dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, dibaca sesuai tartil, mampu memberikan kompleksitas yang sama, bahkan lebih baik daripada musik klasik. Stimulasi mendengarkan Al-Quran dianggap mampu merangsang saraf otak anak. Kesimpulannya adalah jika musik klasik mempengaruhi IQ dan EQ, maka Al-Quran mampu mengaruhi IQ, EQ, dan SQ. Penelitian ilmuwan menguatkan bahwa mendengarkan Al-Quran secara tartil dan meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Dr. Al-Qadi membuktikan bahwa dengan mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, seorang muslim, baik yang berbahasa Arab maupun tidak dapat berbahasa Arab, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Dari hasil uji cobanya tersebut berkesimpulan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa
dan penyembuhan penyakit. Penelitian ini membuktikan bahwa memang ada pengaruh antara murotal Al-Quran terhadap kecerdasan emosional, seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya pada hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan sangat signifikan antara murotal Al-Quran terhadap kecerdasan anak kelompok anak usia dini. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa memperdengarkan murotal Al-Quran pada anak usia dini dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. Anak-anak yang seharusnya sudah berkembang sesuai tahapan umurnya tapi masih belum mencapai tahapan perkembangannya, bisa dibantu melalui kegiatan mendengarkan murotal. Penelitian lain mengatakan bahwa adanya pengaruh murotal terhadap emosi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wadiah. Dari bukti-bukti penelitian yang sudah saya jabarkan, semoga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yuk semangat memperdengarkan Al-Quran kepada anak kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih memahami dan peduli akan tumbuh kembang saraf penerus generasi bangsa dengan mendengarkan murotal. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam video saya, semoga dimaafkan. Karena kesempurnaan sesungguhnya milik Allah Ta'ala dan kesalahan milik saya pribadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.